والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena limpahan rahmatnya semata alhamdulillah pada sore hari yang cerah ini kita dipertemukan kembali di persatuan lagi dalam majelis ilmu di majelis taklim al-ikhlas yang kita cintai. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Yusuf Sah yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Juga kepada Ibu Rahmi, Ketua Majelis Taklim kita, dan segenap pengurus dan jajarannya. Alhamdulillah juga terima kasih buat ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Al-Ikhlas yang saya cintai. Mari kita buka taklim kita pada sore hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Bila dunia waktu ini solihah al-fatihah. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah acara kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ibu-ibu, selanjutnya mari kita tilawah bersama surat Ali Imran ayat 154 sampai 157 yang dipimpin oleh Ibu Rosdiani dan terjemah oleh Ibu Eni. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan wa sayyidatan wa ta'ifatun qad ahamathum anfusuhum yazununa billahi yaquluna alama minal amri minasyai'in yukuna fi anfusihim ma la yaquluna yaquluna rabbana minal amri salihun ma kunna amanna ulau kuntum buyutikum sadasina kutiba alaihimul qasdu ila maqatihim wa liyatabi'allahu ma fi sudurikum wa yu'anisoma fi qulubikum wallahu alimun bidatis sudur innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama stazallahu syaitan sallallahu bima tasadu walamat Allahu anhu innallaha ghafurun halim. Ya ayyuhallazina amanu la takunu
Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian setelah kamu ditipkan sedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh di kalangan di sini. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh di keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui isi hati. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu tidak terjadi pertempuran antara dua laki-laki. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka, Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan sungguh, sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh pasti ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu daripada apa harta rampasan yang mereka kumpulkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Baik Ibu, untuk selanjutnya sambutan dari pengurus Majelis Taklim yang akan disampaikan oleh siapa ini Bu? Baik Ibu, mari kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Bu Suparni. Pada dulu dipersilakan. Terima kasih Bu RW yang sudah memberikan untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang saya hormati kepada sahabat
Ustaz kita, alhamdulillah ya sudah hadir di tengah kita, Ustaz Zul. Dan ada Ibu Ketua dan Ibu RW yang selalu memberikan support untuk saya dan untuk semua jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas. Dan yang saya hormati kepada ibu-ibu Majelis Taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi kasih. Dan saya hormati Ibu Karina, alhamdulillah. Dan salawat serta salam tak lupa kita tujukan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ibu-ibu yang disayang Allah, saya di sini hanya sedikit menginfokan saja, dan insya Allah besok pada hari Minggu insya Allah kita akan silaturahmi ya Bu ya, lebih ada satu RW, dan insya Allah akan diadakan di hall, dan mohon untuk undangannya di-share di majelis taklim masing-masing. Dan satu lagi, dan insya Allah untuk mulai bulan depan kita dari pengurus ingin mengadakan tabungan bagi pengurus, bagi jamaah, siapa yang ikut silakan. Dan tabungan ini insya Allah nanti akan tidak bisa diambil ya Bu ya, untuk kita bisa mengadakan rila pada beralaman. Insya Allah kalau kita di umur panjang untuk sebelum lebaran. Ya, nanti kalau untuk menabung itu seikhlasnya Bu ya, maksudnya semampunya ya, kita nggak dipatok ya Bu ya. Kita bisa hubungin ke bendahara Ibu Lady atau Ibu siapa? Bu Mus ya. Sudah siap ya Bu Mus? Ya, insyaallah. Mungkin itu aja Bu ya, karena udah sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Soleha dan lagi tambahan dari pengurus. Jadi Ibu mulai bulan depan atau pekan depan? Oh, pekan depan itu bulan depan ya. Jadi mulai bulan depan setiap pekan bagi yang mau menabung silakan hubungi bendahara. Ada wilayah yang bungus. Semampunya Bu, mampu 1 juta mohon silahkan. Mampunya 10 ribu juga diterima ya Bu. Jadi peruntukannya insya Allah buat kita tadabbur alam dan juga mungkin seragam Bu. Oh iya, alhamdulillah akhirnya setelah sekian purnama kita mengajar Majelis Taklim Al-Ikhlas mau ada seragam Bu. Alhamdulillah ada kemajuan ya Bu. Baik Ibu-ibu Soleha, tiba waktunya kita belajar bersama. Yang kali ini akan beda dari biasanya ibu-ibu. Biasanya kita belajar hadis ya. Hari ini akan belajar tentang tafsir. Alhamdulillah Bapak Ustaz Yusuf sudah siap. Mari kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Yusuf. Kepada beliau, silakan Pak. Salam. Ya, makasih Bu RW sekaligus MC ya. Oh iya ya, ini tugas warga ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim
Ibu-ibu Al-Ikhlas, Ibu Rahmi, Ibu yang saya hormati Ibu RW, yang saya hormati ibu-ibu anggota Majelis Ta'lim Al-Ikhlas yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini pengajian perdana ya Bu ya, setelah pembukaan ya. Udah 2 kali? Oh yang kedua ya. Halal bihalal ya. Pembukaan halal bihalal ya kemarin. Pengajian kedua kita setelah kita melewati bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan kemarin bisa menjadi penyemangat kita untuk lebih aktif lagi belajar dan memakmurkan masjid kita, dan bisa belajar ke tempat-tempat lain yang mungkin lebih bisa menambah pengetahuan kita terhadap agama Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam juga kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk periode sekarang saya diamanahi untuk mengisi kajian tafsir ya Bu ya. Sebelumnya kita sudah belajar fikih, kita sudah sampai di bab haji dan umroh. Untuk periode saat ini kita akan belajar bersama-sama mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pembicaraan kemarin dengan Ibu Ketua. Nanti kita akan mentadaburi ayat-ayat yang biasa kita baca setiap kita sholat. Jadi juz 30 dari ujung maju ke atas. Jadi cuma untuk saat ini kita membukanya dengan suratul Fatihah. Jadi nanti selanjutnya An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan seterusnya. Jadi kita akan mengkaji ayat-ayat yang menjadi favorit kita pada saat kita sholat. Itu kan ayat-ayat favorit ya Bu, yang kita baca pada saat kita sholat. Baik ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan perdana ini kita akan bersama-sama mentadaburi surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini seperti yang ada di di atas. Surah Al-Fatihah memiliki beberapa nama. Al-Fatihah itu kan maknanya pembuka ya Bu. Surah Al-Fatihah memiliki beberapa nama, di antaranya Fatihatul Kitab, itu kurang B-nya Bu ya. Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Jadi kalau setiap kali kita baca Al-Quran, pasti pertama kali yang kita lihat itu adalah suratul Fatihah. Makanya disebut dengan Fatihatul Kitab. Disebut juga dengan Ummul Kitab. Ummul Kitab. Ummul Kitab itu maksudnya induknya Al-Quran. Jadi kalau sebagian ulama mengatakan bahwa kalau mau lihat isinya Al-Quran, maka lihatlah Al-Fatihah. Maka itu adalah rangkuman utama dari seluruh rangkaian ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian disebut juga Ummul Quran, sama aja maknanya. Kalau kitab itu juga Al-Quran juga. Kemudian disebut juga Alhamd. Alhamd itu pujian. Kenapa? Karena suratul Fatihah itu dimulai dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian as-shalah disebut juga dengan surah as-shalah. Kenapa disebut dengan surah as-shalah? Karena kata Rasulullah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dianggap sholat seseorang apabila dia tidak membaca suratul Fatihah. Makanya disebut dengan surah salat, karena satu-satunya surah yang harus kita baca pada saat kita sholat itu adalah suratul Fatihah. Kemudian as-sab'ul masani. As-sab'ul masani itu 7 ayat yang berulang-ulang. Disebut dengan as-sab'ul masani. Kenapa disebut 7 ayat? Karena suratul Fatihah itu memiliki 7 ayat. Termasuk di dalamnya basmalah. Ini disebut dengan sab'ul masani. Di mana berulang-ulangnya digunakan di setiap kita sholat. Makanya disebut dengan as-sab'ul masani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang.
Nah, selain itu, surah ini juga dikenal dengan Asy-Syifa. Surah Asy-Syifa. Jadi dulu sahabat Bu, kalau ada yang sakit, itu mereka mengobatinya atau meruqyahnya dengan suratul Fatihah. Dan itu juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita lihat hadisnya. Kemudian Al-Wafiyah, ini juga nama suratul Fatihah, surah yang penuh dengan kesempurnaan. Dan yang terakhir Al-Kanz. Al-Kanz itu Al-Kunuz, itu harta kekayaan, ya. Dan banyak lagi nama-nama lain yang biasa dinobatkan terhadap suratul Fatihah. Nah, kita lihat beberapa hadis yang menjelaskan nama-nama tadi. Yang pertama, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tadi sudah kita sampaikan, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Nah, ini kita sudah bahas pada saat kita belajar Fiqhul Islam kemarin. Kemudian alhamdulillah ummul Quran wa ummul kitab was sab'ul masani. Ini Rasulullah yang memberi nama itu. Jadi alhamdulillah ummul Quran wa ummul kitab was sab'ul masani. Alhamdulillah yaitu suratul Fatihah adalah ummul Quran. Jadi Nabi memberikan nama alhamdulillah. Kemudian diberi nama ummul Quran. Disebut lagi sama Nabi ummul kitab. Kemudian yang keempat as-sab'ul masani. Sab'ul masani tadi 7 ayat yang berulang-ulang. Itu nama-nama suratul Fatihah. Jadi bukan Al-Fatihah aja ya Bu ya. Selama ini kita cuma tahu suratul Fatihah aja. Kenapa? Al-Fatihah itu memiliki banyak nama yang sudah dinobatkan oleh Rasulullah sendiri dan para sahabat. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Kelihatan ya Bu? Nah, namanya juga disebut dengan Asy-Syifa. Apa itu? Bermakna penawar, obat. Ya. Nama ini diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam Sunan Ad-Darimi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dikatakan bahwa Fatihatul Kitab syifa'un min kulli summin. Al-Fatihah sebagai syifa, penawar dari segala racun. Makanya sahabat itu ketika ada orang diobati, dia ambil air putih Bu. Ini Nabi yang mencontohin ya. Nabi dia ambil air putih, kemudian bacakan Al-Fatihah dan dia meniup air itu setelah membaca suratul Fatihah. Itu memang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah baik, itu nama-nama tadi sudah kita dapat tentang suratul Fatihah. Jadi nanti kita bisa bisa melihat bahwa betapa surah Al-Fatihah ini memiliki kemuliaan, memiliki nama-nama yang indah dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ayatnya. Saya yakin kita semua hafal ayat ini ya Bu. Hafal ayat ini. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bacaan Maliki yaumiddin ini ada dua Bu. Ada yang membacanya Maliki yaumiddin, ada yang membacanya Maliki yaumiddin. Dua-duanya boleh. Jadi nanti kalau ibu lagi makmum terus imamnya baca Maliki yaumiddin, itu boleh. Kita biasanya bacaannya Maliki yaumiddin. Nah, itu umumnya kita di Indonesia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu bisa berhenti di situ. Ya Bu, bisa berhenti di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Nah, itu bacaan suratul Fatihah. Makanya kenapa kita mulai dari sini? Karena saya berharap kita semua
ibu-ibu maupun bapak-bapak, siapapun yang akan sholat, kita memperbaiki bacaan suratul Fatihah kita. Nah, kalau ibu-ibu saya pikir sudah ada tahsin juga ya, mungkin bisa dimantapkan lagi. Jadi paling dasar yang harus kita jaga bacaannya adalah suratul Fatihah. Makhrajnya, panjang pendeknya. Bahkan sekarang itu ada sertifikasi imam. Sertifikasinya apa? Sertifikasi bacaan Al-Fatihah. Kalau dia tidak lulus bacaan Al-Fatihahnya, maka dia tidak boleh imam, sebagus apapun suaranya. Kadang-kadang kan banyak saudara-saudara kita yang lebih menonjolkan keindahan suara, tapi tidak memperhatikan tajwid, tidak memperhatikan makhraj hurufnya. Maka ketika ada persyaratan untuk sertifikasi itu, nah imam ini harus benar-benar mempunyai kompetensi yang baik untuk menjadi seorang imam, khususnya dalam membaca suratul Fatihah. Kita pun sebenarnya diharuskan itu. Nah, saya mungkin tidak akan mengajarkan tajwid di sini, saya hanya membuka dengan bacaan tadi supaya nanti ibu-ibu semua bisa lebih konsen untuk memperbaiki bacaan kita. Kalau untuk bapak-bapak, insya Allah sudah rutin 3 malam ya Bu, ada dipimpin langsung sama guru. Ibu-ibu sudah ada ya Bu? Sudah ada juga, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bisa istiqomah semuanya kita untuk memperbaiki bacaan kita. Nah, kita lihat terjemahannya ya sebelum kita masuk ke tafsirnya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan atau Rabb seluruh alam semesta alam. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini terjemahan dari suratul Fatihah. Nah, ibu-ibu yang punya Al-Quran bisa melihat terjemahannya langsung. Nah, kita langsung masuk ke tafsir ayat pertama. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun nanti kita akan lihat beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa Bismillah itu bahagian dari Al-Fatihah, yang lain mengatakan tidak termasuk suratul Fatihah. Nanti kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah artinya dengan nama Allah. Ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas yang kita mulai haruslah atas nama Allah, bukan atas nama diri sendiri atau kekuatan yang lain. Jadi misalnya ibu, ketika ibu mau makan, kan disebutkan disunnahkan kita memulainya dengan basmalah. Ada yang dengan mengatakan cukup bismillah, ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya boleh. Ini jangan diperdebatkan. Dua-duanya boleh. Ya. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengatakan bismillah, maka sebenarnya kita ingin mengatakan bahwa dengan namamu ya Allah, saya memulai makan. Cuma kata kerja makannya tidak disebutkan, tapi aktivitas yang akan kita lakukan itu adalah pekerjaan yang menyebabkan kita mengatakan bismillah. Kita mau bekerja, kita mulai dengan bismillah. Kita mau berkendara, kita mulai dengan bismillah. Ketika kita ingin berkendara lalu mengatakan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, maka saat itu kita mengatakan dengan namamu ya Allah, saya akan mulai berkendara. Ini memang menjadi anjuran Nabi, sunnah Nabi yang sebaiknya kita laksanakan. Apapun aktivitas kita, mulailah dengan basmalah selama itu adalah kebaikan. Jangan basmalah di toilet Bu ya, enggak.
basmalahnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini menambahkan dimensi rahmat Allah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanti kita lihat maknanya. Nah, makna yang terkandung dari kata bismillah itu, yang pertama adalah niat. Jadi ketika kita sebenarnya mengatakan bismillah, saat itu kita sedang berniat beraktivitas atas nama Allah. Kita melakukan sesuatu, ibu mau masak, ibu mau mencuci, ibu mau nyetrika, ibu mau bersih-bersih, memulai dengan bismillah, maka saat itu ibu sedang berniat atas nama Allah untuk melakukan kebaikan. Kebaikan bersih-bersih, kebaikan memasak, kebaikan menyetrika, kebaikan mencuci, apapun aktivitas itu. Ketika kita mengatakan bismillah, saat itu sesungguhnya kita sedang berniat untuk melakukan satu kebaikan. Jadi bismillah itu bisa menjadi niat awal kita untuk menyandarkan semua aktivitas baik kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Basmalah adalah wujud niat untuk mengabdikan diri kepada Allah dalam setiap perbuatan. Makanya orang-orang yang selalu menjaga ini, Bu, insya Allah akan selalu terjaga. Orang yang sudah istiqomah dengan memulai setiap aktivitas baiknya dengan basmalah, itu insya Allah akan lebih terjaga. Termasuk ketika kita mau tidur, kita lupa, kita udah terlalu lelah, terlalu capek, udah nggak sempat baca doa, nggak sempat lagi baca ayat kursi. Bismillah aja, Bismillahirrahmanirrahim. Udah tidur kalau sudah nggak kuat. Nah, saat itulah kita sandarkan semuanya, ya Allah, dengan namamu ya Allah aku tertidur. Itu kan kita bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kan jelas itu. Dimulainya dengan selalu dengan menyandarkan semuanya kepada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tabarruk. Tabarruk itu mencari berkah. Ya. Membaca basmalah sebelum memulai sesuatu adalah cara untuk meraih keberkahan dari Allah dalam aktivitas kita. Jadi dengan kita membaca basmalah, satu sisi niat kita menjadi lurus terhadap Allah, di sisi lain kita sesungguhnya meminta kepada Allah untuk melindungi kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan, sehingga apa yang kita dapatkan itu menjadi sesuatu yang penuh dengan keberkahan. Nah, ini penting banget basmalah ini kita jaga. Dan sudah banyak pembuktian betapa ketika orang istiqomah dengan basmalah ini, orang yang tadinya niat jahat terhadap kita berubah baik. Karena apa? Ada kekuatan Allah di situ dan bersandarnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau dulu saya pernah menceritakan satu kisah ya, bahwa ada seseorang ibu, ya, seorang ibu yang baik banget. Setiap kali melakukan sesuatu dimulainya dengan bismillah. Setiap kali dimulainya dengan bismillah, suaminya nggak suka. Ini orang apa-apa bismillah, apa-apa bismillah. Sekali waktu dikerjain, dikirimin kado, setiap dibuka, pas dia buka dibacanya bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Pas dibuka kaget dia, ini kok perhiasan semua. Suaminya pulang, pikiran suaminya nih, ini bini saya udah pingsan nih, udah mati nih bini saya nih, bismillah dulu. Pas datang, buka pintu, dipeluk sama istrinya. Makasih mas, makasih pak, makasih ayah, makasih abi, apalah panggilannya. Ada apa? Itu kadonya banyak amat. Emang kado apa? Dikasih lihat itu perhiasan banyak banget, di dalam kardus apa? Dari dapat duit dari mana? Kata suaminya, siapa yang kirim? Emas. Tuh di kardus. Pas dilihat, kok emas? Emang papa kirim apa? Dia nangis suaminya. Yang saya kirim itu bukan emas. Apa? Kobra. Dan itu kisah nyata, Bu. Yang dikirim itu ular berbisa. Yang dia berharap ketika kardus itu dibuka, ular itu matuk istrinya dan mati.
Tapi dengan keberkahan basmalah, bismillahirrahmanirrahim dibuka, itu bukan ular, itu berubah menjadi emas. Kenapa? Ya dia konsisten dengan bismillahnya. Artinya ketika kita membaca bismillah, saat itu kita sedang berniat kebaikan dan kita minta perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang jahat terhadap kita. Nah, itu salah satu, ini yang disebut dengan tabarruk, mencari keberkahan. Ibu juga jangan nanti, kalau gitu nanti Bapak jahatin saya baca bismillah, enggak, Bu. Tergantung niat ibu bagaimana. Ya, tapi yang jelas ibu dari sekarang istiqomahkan itu. Ya, kita istiqomahkan itu dengan membaca basmalah dari setiap aktivitas kita. Yang ketiga isti'na. Isti'na ini memohon pertolongan. Tadi di dalam Al-Fatihah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku menyembah kepadamu dan aku minta pertolongan kepadamu. Nah, di saat kita membaca bismillah sesungguhnya kita sudah isti'na kepada Allah. Kita sudah meminta kepada Allah supaya Allah melindungi kita. Basmalah juga merupakan bentuk permohonan pertolongan dan bimbingan dari Allah agar segala pekerjaan kita berjalan lancar dan berhasil. Yang kedua, ketika kita mulai dengan aktivitas kita dengan basmalah, maka pada saat itu kita sedang menurunkan ego kita yang seakan-akan keberhasilan itu milik kita. Keberhasilan itu adalah karena kemampuan kita. Padahal keberhasilan itu adalah 80 bahkan 90% itu adalah kekuatan Allah. 10% itu dari usaha kita. Apa buktinya? Ada orang yang sudah menyiapkan sesuatu pekerjaan misalnya. Ketika ditanya, sudah berapa kira-kira persentase pekerjaannya selesai? Dia bilang 80-90%. Dia lupa 10%-nya. Ketika dia anggap itu selesai, hanya dengan kekuatan Allah, tidak butuh 10%, 0, sekian persen saja Allah nggak setuju, bubar itu. Kenapa? Bangga kita dengan kekuatan kita. Kita seakan-akanlah superpower yang bisa melakukan apa saja di luar kekuatan Allah. Tapi ketika kita memulai aktivitas kita dengan bismillah, maka insya Allah kita akan terjaga dari hal-hal yang seperti itu. Yang keempat, perisai dari setan. Membaca basmalah diyakini melindungi dari bisikan dan godaan setan. Kita kalau sudah mau tidur, Bu, bismika Allahumma ahya wa amut, atau ada juga yang baca bismika Allahumma amut wa ahya, keduanya boleh dibaca. Itu saat itu setan itu menjadi, Allah itu memberikan pelindung kepada kita dari gangguan setan ketika kita mulai dengan doa yang dibacakan tadi. Apalagi kalau kita sudah membaca dengan menambahkan dengan ayat kursi, kemudian al-mu'awwidzatain, al-ikhlas sebelum tidur, itu sunnah-sunnah yang harus kita jaga pada saat menjelang kita tidur. Nah ini tadi persoalan. Apakah basmalah adalah ayat yang berdiri sendiri di awal setiap surah, atau apakah ia termasuk bagian dari setiap surah? Nah, ini kan kita ada perdebatan tentang itu ya. Itu surah bismillah itu masuk ke dalam surah Al-Fatihah atau tidak? Kalau kita melihat dari ayat yang disebutkan, hadis yang disebutkan Nabi tadi, walaupun itu ada ayatnya juga. Sabul Masani itu ada dalam Al-Quran. Bahwa 7 ayat yang ulang-ulang itu yang menguatkan, bahwa sebagian ulama menguatkan bahwa itulah pendapat yang paling kuat. Tapi kita lihat pendapat para ulama. Yang pertama, basmalah adalah merupakan ayat dari setiap surah kecuali surah At-Taubah. Bara'atun minallah, itu tidak ada basmalahnya. Makanya Ibu, salah satu caranya baca surah At-Taubah itu tidak usah baca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung bara'atun minallah dan seterusnya. Jadi nggak perlu dibaca bismillah. Ibu selesai baca surah Al-Anfal, masuk ke Taubah, langsung baca bara'atun minallah, tidak memulai lagi dengan basmalah. Karena surah At-Taubah itu tidak dimulai dengan bismillah. Nah, pendapat yang pertama mengatakan bahwa
basmalah adalah merupakan ayat dari setiap surah kecuali At-Taubah. Satu. Pendapat yang kedua, basmalah bukanlah merupakan ayat dari surah Al-Fatihah dan bukan pula bagian dari surah yang lain kecuali surah An-Nahl ayat 30. Ketika Nabi Allah Sulaiman menulis surat kepada Ratu Bilqis, ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat yang kedua. Dia menganggap bahwa Bismillah bukan bahagian dari setiap surah, termasuk Al-Fatihah. Kalau pendapat ini dipegang, berarti Al-Fatihah cuma ada 6 surah, ada 6 ayat. Kalau Al-Fatihah cuma ada 6 ayat, berarti Sab'ul Masani yang disebut Nabi tadi dan Al-Quran itu berbeda. Karena Sab'ul Masani itu 7, Sab' itu 7, Al-Masani itu yang diulang-ulang. Nah, itu Al-Fatihah. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, basmalah adalah ayat yang berdiri sendiri dan terdapat pada awal setiap surah. Nah, pendapat yang banyak dikuatkan oleh para ulama adalah pendapat pertama. Jadi pendapat pertama itulah adalah pendapat yang paling kuat. Kenapa ada saudara kita misalnya imam terus basmalahnya disirkan, disembunyikan, tidak dibesarkan suaranya? Mereka bukan tidak baca basmalah, mereka baca basmalah, cuma disirkan, dikecilkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu disirkan. Kenapa? Karena mereka berpendapat basmalah itu tidak termasuk bagian dari suratul Fatihah. Jadi bacaannya disirkan. Kalau kita ya rata-rata suaranya jahar semua, dibesarkan suaranya. Ya. Ini terkait dengan basmalah. Ya. Nah. Sampai di sini Bismillah selesai ya Bu. Bismillah. Nah ini kita ada makna lafzul jalalah. Oh tafsir begini ya Bu, nggak apa-apa ya. Supaya kita nanti yang lainnya kita lebih percepat. Kalau ini sudah pasti kita tahu, Allah adalah nama yang diperuntukkan untuk Sang Rabb alam semesta. Ini kita pasti sudah tahu. Secara bahasa ya berasal dari kata al-ilah. Jadi asal katanya Allah itu al-ilah, yang berarti sesembahan. Dan Allah Azza wa Jalla sendirilah yang menamai zatnya dengan Allah. Jadi nama Allah itu Allah sendiri yang ngasih nama. Sebagian ulama mengatakan ini adalah nama yang paling agung, sebab inilah nama yang disifatkan dengan seluruh sifat kesempurnaan. Apa buktinya? Kita lihat ayatnya. Ini Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kita lihat terjemahannya. Bagaimana Allah mensifatkan diri Allah itu sendiri. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, itu semuanya Bu. Sifat-sifat Allah disebutkan ya dalam surah ini. Nanti bisa dilihat di dalam surah Al-Hasyr ayat itu. Saya yakin ibu-ibu pasti ada hafal ayat ini. Ini sering dibaca oleh imam-imam kita pada saat sholat, utamanya sholat Isya dan subuh. Kita perhatikan bagaimana ayat ini menunjukkan Allah. Allah sendirilah yang menamai dengan menyebut zatnya dengan nama Allah.
Nama inilah yang menjadi nama Allah yang paling agung. Kepada nama inilah semua nama dan sifat kemahasempurnaan Allah dinisbatkan. Jadi hampir semua ayat yang dimulai dengan kalimat Allah itu pasti menjelaskan siapa Allah itu. Coba ibu baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sifatnya Allah semua itu. Jadi setiap ayat, hampir semua setiap ayat yang dimulai dengan kata Allah, ibu cermati itu. Ketika ibu baca ayat yang dimulai dengan Allah, ibu cermati ayatnya. Pasti Allah ingin tunjukkan siapa dia, siapa Allah, betapa besarnya kekuasaan Allah. Nah, makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Secara bahasa, kedua kata ini merupakan bentuk kata dari Ar-Rahman. Jadi ini masih bismillah loh Bu ya. Gak apa-apa ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga kita ambil ringkas-ringkas saja. Ar-Rahman yang sifat Allah ini tadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sifatnya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini secara bahasa, kedua kata ini merupakan bentukan kata dari rahmah. Ar-Rahmah, bukan biasa lihat ya, mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, asal kata Ar-Rahman itu Ar-Rahim itu adalah Ar-Rahmah itu tadi, kasih sayang. Dari kata Ar-Rahman inilah kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim dibentuk untuk menunjukkan bentuk kasih sayang yang sangat besar. Walaupun kata Ar-Rahman memiliki makna kasih sayang yang lebih tinggi daripada Ar-Rahim. Kita lihat pendapat ulama yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Ibnu Abbas mengatakan, beliau menjelaskan perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kedua nama ini adalah nama yang menunjukkan kelembutan. Namun salah satunya lebih lembut dari yang lainnya, artinya lebih menunjukkan kasih sayang yang lebih besar. Kalau digambarkan para ulama gini Bu, Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang diperuntukkan kepada seluruh makhluk, baik dia kafir maupun dia mukmin, baik yang ada di laut maupun yang ada di darat, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Itu rahmannya Allah, melingkupi semuanya. Jadi hari ini ketika Allah memberi rezeki kita, Allah memberi rezeki kepada orang kafir, Allah memberi rezeki kepada orang-orang musyrik, Allah memberi rezeki kepada komunis dan orang-orang yang tidak percaya terhadap Tuhan, itu ar-rahmannya Allah kepada mereka. Itu rahmannya Allah kepada kita semua. Makanya tidak boleh, tidak bisa orang mengatakan bahwa kemudian itu hasil usaha saya sendiri, nggak bisa. Semua diliputi oleh rahmatnya Allah. Maka tepat kalau ada kisah yang kita dengar ya Bu, kisah ketika ada orang yang beribadah yang beribadah sekian tahun itu, terus ketika di pengadilan Allah dia bilang, ketika ditanya sama malaikat, nanti kalau kamu masuk surga, penyebabnya apa kamu masuk surga? Dia bilang ibadah saya 500 tahun. Kata Allah, kalau gitu coba ambil nikmat matanya satu. Benar enggak? Beratan mana nikmat satu mata itu dengan pahalanya yang 500 tahun? Ternyata nikmat mata yang satu mata ini, satu di antara dua mata diambil, itu jauh lebih berat dari ibadahnya yang 500 tahun. Artinya, mau sebanyak apa ibadah kita, kalau Allah nggak ridho terhadap kita, nggak bisa kita masuk surga. Mau sebanyak apa ibadah kita kepada Allah, kalau Allah tidak menurunkan rahmatnya kita masuk ke surga, nggak bisa kita masuk surga. Jadi dengan ibadah kita yang banyak ini harusnya menjadi salah satu barometer yang Allah lihat. Ini hambaku ibadahnya luar biasa, taatnya luar biasa,
ikhlasnya luar biasa, istiqomahnya luar biasa, saat itu rahmat kasih sayang Allah akan turun. Tapi yang turun bukan Rahman saat itu. Apa itu? Ar-Rahim. Itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman. Ar-Rahim ini oleh para ulama disebutkan bahwa berbeda dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman memang secara umum lebih luas maknanya dibanding Ar-Rahim. Tetapi Ar-Rahim ini kasih sayang Allah yang hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman. Faktor Ar-Rahim inilah salah satunya yang menyebabkan nanti kita selamat dari siksa kubur. Kuburan kita dijadikan raudhatun min riyadil jannah. Di kubur kita akan ditemani oleh amal soleh kita yang terbaik menemani kita. Di kubur kita bisa melihat tempat kita di surga. Apa itu? Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Beranjak kita kepada fase di mana nanti kita masuk ke akhirat, rahimnya Allah turun lagi. Di padang mahsyar, kita tidak akan merasakan panasnya padang mahsyar. Kita tidak akan merasakan berenang di atas keringat kita sendiri. Kita tidak bisa merasakan teriknya matahari yang hanya sejengkal di atas kepala kita. Enggak. Kenapa? Rahimnya Allah turun di situ, rahmannya Allah enggak turun lagi. Di saat itu yang turun adalah rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Masuk kita ke fase selanjutnya di mizan. Di saat kita di mizan ditimbang amal kita, ternyata amal buruk kita lebih banyak daripada amal kebaikan kita. Allah tanya malaikatnya, ada nggak sahabat yang pernah dia temani ketika di dunia beribadah kepada Allah? Ada ya Allah, si fulan bin fulan, si fulan binti fulan. Dia sahabat baiknya yang selalu bersamanya ngaji di Al-Ikhlas. Dia sahabat baiknya yang selalu bareng untuk melakukan kebaikan. Panggil dia memberikan syafaat kepada saudaranya. Nabi dengan syafaatul kubronya datang kepada kita. Itu apa? Itu rahimnya Allah, bukan rahmannya Allah. Rahimnya Allah turun di situ. Sehingga tadi orang yang harusnya masuk ke dalam neraka karena amalan mizannya lebih banyak amal buruknya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Masuknya pun kita ke dalam surga, itu rahimnya Allah, yang kita sebut dengan rahmat Allah. Jadi yang menjadi hal yang paling penting dalam hidup kita adalah bagaimana kita hidup dan menyadari betul bahwa apa yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita dapatkan, itu semua adalah berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu nanti jangan ada protes, kok orang kafir kok lebih kaya dari kita ya? Kok fasilitas mereka lebih wah dari kita ya? Ya pertanyaannya bukan karena Allah nggak sayang sama kita, enggak. Usaha mereka lebih banyak dari kita. Ketika Allah berikan kasih sayang itu kepada kita, kenapa kita tidak bisa kemudian seperti mereka kaya lebih banyak dibanding apa yang kita dapatkan hari ini dibanding mereka? Karena orang mukmin itu selalu menjaga hartanya. Dan dari mana dia dapatkan hartanya itu? Dari cara yang seperti apa? Mereka menghindari hal-hal yang haram. Mereka menghindari hal yang syubhat. Mereka berusaha mencari hartanya dengan cara yang halal. Makanya orang-orang mukmin yang keimanannya bagus ketika mencari rezeki gak sembarangan. Kalau mereka nggak mikir gitu. Yang dipikir, yang penting gue dapat banyak. Wah ada di sana tuh berapa miliar. Caranya juga nggak apa-apa, kasih aja dulu sebagian, nanti kita dapat sisanya. Tapi kalau orang mukmin nggak seperti itu, benar nggak jalannya? Kalau nggak ya mending mundur. Sekarang kita nggak mendapatkan hasil itu, tapi nanti di akhirat kita dapat. Nah inilah makna basmalah tadi. Jadi ketika kita sudah menyandarkan semuanya kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, satu kata itu aja Bu, kita renungi sehari-hari. Setiap hari kita renungi kata itu, maka kita akan menyadari bahwa kita ini semuanya ada, rezeki kita ada, kekuatan kita ada, keimanan kita ada, keistimewaaan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah mengucapkan bismillah, maka semua termasuk niat kita, tujuan kita, bagaimana kita mencari rezeki, itu semua tersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi sunnah Bu. Kenapa Nabi menganjurkan kita setiap pekerjaan yang kita lakukan mulailah dengan bismillah. Paham ya Bu ya? Sampai sini ya. Artinya ternyata makna basmalah ini nggak main-main. Kalau kita lihat
penjelasannya Ibnu Katsir itu Bu, dalam tafsirnya di Tafsirul Quranul Azim itu, bahasan tentang basmalah itu 3 lembar. Bahasa Arab semua. Ini bahasa Indonesia Bu. Ini kalau saya bahasa Arab kan panjang banget. Jadi kita ambil ringkas-ringkasnya saja supaya kita bisa nangkep apa sih sesungguhnya makna yang tersirat dari basmalah yang setiap hari kita baca. Nah, selanjutnya Abu Ali Al-Farisi mengatakan Ar-Rahman adalah nama yang mencakup segala bentuk rahmat yang hanya khusus dimiliki oleh Allah Ta'ala, sedangkan Ar-Rahim adalah untuk menunjukkan rahmat dari sisi kaum mukminin. Jadi hampir sama dengan makna di awal tadi. Kalau ini beliau menyandarkan bahwa Ar-Rahman adalah nama yang mencakup segala bentuk rahmat. Segala bentuk rahmat apa? Rahmat kepada orang-orang yang beriman, rahmat kepada orang-orang yang kafir, rahmat kepada binatang, rahmat kepada tumbuh-tumbuhan. Semua ada di situ Ar-Rahman itu. Makanya kan kalau di dalam surah Rahman kita lihat Ar-Rahman 'allamal Qur'an, kan itu penjelasannya di situ. Jadi sifatnya Allah itu selalu, makanya ketika kita bisa lihat ada berapa ayat yang menyebutkan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Itu kan karena ingin menjelaskan kepada kita itu nikmat yang kau dapat itu dari kata Ar-Rahman di ayat pertama itu, sesungguhnya Allah ini ngasih tahu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan yang mana lagi yang kau dustakan. Setiap Allah sebutkan nikmat itu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mana lagi yang kau dustakan. Karena apa? Ayat surah Ar-Rahman ini bukan diperuntukkan kepada orang-orang mukmin saja, Bu. Itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Makanya Allah menggunakan kalimat Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim. Ar-Rahman karena rahmat Allah mencakup seluruhnya, dan surah Ar-Rahman itu menunjukkan kepada kita seluruh umat manusia betapa besarnya kekuasaan Allah, sehingga Allah berulang kali menyampaikan kepada kita fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Coba baca bolak-balik tuh Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tantangan itu loh Bu, terhadap orang-orang yang mengaku pinter. Baru-baru ini ditemukan lagi seorang peneliti Jepang itu menemukan satu, saya lupa istilahnya apa kalau di kimia itu. Dia sudah meneliti sekian puluh tahun, dia menemukan ternyata saya lupa ya, bakteri atau apa yang bisa sempurna betul ketika dia menggunakan 6 biji zaitun dan 1 biji tin. 1 biji tin dan 6 biji zaitun. Ternyata Al-Quran sudah menjawab itu, bahwa di dalam Al-Quran kata zaitun itu ada 6 kali berulang, tin cuma sekali. Persis jawaban yang ditemukan oleh si peneliti tadi. Sehingga para ulama mengatakan bahwa sebenarnya Al-Quran itu sudah mempersiapkan jawabannya. Jawabannya sudah ada dalam Al-Quran. Hari ini kita yang merasa memiliki kemampuan ilmiah, apapun itu bidang kita, kedokteran kah, kimia kah, fisika, apapun itu, Al-Quran itu sudah menyiapkan jawaban itu. Ketika kita menemukan caranya, baru kita kaji ke Al-Quran, pasti ketemu. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang bukan main-main. Maka ketika Allah menunjukkan, memperlihatkan kepada kita, menyampaikan kepada kita tentang siapa Allah itu, kita akan takjub ketika kita menemukan betapa Al-Quran itu akan terus keluar keajaibannya. Kalau kata Nabi, la yantahi ajaibah, Al-Quran itu tidak pernah akan berhenti keajaibannya sampai datang kiamat. Sampai datang kiamat. Nah, jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini sudah mendapatkan karunia yang luar biasa. Dikasih kita iman, dikasih kita takwa, dikasih kita kitab suci yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau nggak bisa 1 juz, ya saya asingnya kalau jamaah kelas itu 1 juz sudah biasa lah.
Itu sudah biasa. Ramadan aja ibu-ibu aja khatam 2 kali ya. Itu kan luar biasa. Artinya tidak ada lagi waktu untuk tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, Al-Azrami mengatakan Ar-Rahman adalah menunjukkan kasih yang ditunjukkan untuk semua makhluk, sedangkan Ar-Rahim adalah khusus untuk orang-orang yang beriman. Tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit tentang makna tadabbur kita tentang basmalah. Ini baru bismillah ya Bu ya. Ya mudah-mudahan Al-Fatihah kita bisa selesaikan dalam satu pertemuan ya. Kita nggak usah panjang-panjang. Tapi ini kenapa ini saya sampaikan di awal, karena saya melihat bahwa makna bismillah ini memang harus kita jadikan semacam kebiasaan kita sehari-hari. Melakukan sesuatu dengan bismillah. Buka pintu bismillahirrahmanirrahim. Buka jendela bismillahirrahmanirrahim. Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat basmalah kita. Jangan diperdebatkan lagi persoalan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ada yang coba bismillah, oke, itu nggak apa-apa. Nabi juga menyebutkan itu. Tapi kalau dia mau sempurnakan bismillahirrahmanirrahim silahkan. Kecuali ada doa khusus seperti misalnya kalau mau tidur Bu, bismika Allahumma ahya, enggak usah ditambah lagi bismillahirrahmanirrahim, enggak usah, bismika Allahumma, itu sudah dijelaskan sama Nabi doa itu. Tapi kalau berdiri sendiri, bismillah boleh, bismillahirrahmanirrahim boleh. Ya, saya pikir itu Bu, mungkin masih ada waktu kita untuk tanya jawab. Kalau saya bisa jawab, insyaallah saya jawab. Baik, demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sesi tanya jawab itu bagi yang mau bertanya, yang mau sharing, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya bilang kalau kita masuk surga itu karena kita tidak Allah. Jadi apapun misalnya, kan ada juga beberapa kisah yang banyak ahli ibadah kalau berkaitan dengan Allah, bisa masuk surga itu ya biasa. Dan itu benar-benar kasih dari Allah. Terus tadi saya bilang ya udah kita fokus dengan dengan ibadah-ibadah. Tapi yang menyangkut mengatakan kadang-kadang saya suka berpikir gitu ya, adalah pas kerja itu, pas satu dalam artian adalah itu dibuat baik, terus mudah-mudahan Allah kasih gitu. Tapi boleh nggak kita berpikir begini, ya Allah kan sudah janji kalau banyak janji Allah di Al-Quran bahwa beberapa perintah Allah itu janjinya adalah surga. Misalnya haji dan umrah yang mabrur itu pahalanya surga. Boleh nggak itu? Kita kadang-kadang sih merasa ini jadi menuntut ya bahwa kan itu janjinya Allah masukkan surga, bukan keluar rahmatnya Allah gitu. Dan itu hanya untuk memotivasi diri saya sih, bahwa banyak janji Allah untuk masuk ke surga dengan berlaku yang diperintahkan Allah. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya salah satu, kita masuk ke doa dulu ya Bu ya. Salah satu anjuran Nabi itu kalau berdoa tegas. Kita mau minta apa nih? Kalau kita kan orang Indonesia kan suka mau, ya Allah terserah ya, kalau yang ngasih yang terbaik buat saya Allah, kayak gitu ya. Kalau itu baik buat saya bagi Allah, kalau enggak ya udah ya Allah nggak apa-apa gitu kan. Kayak suka gitu kita. Padahal Nabi itu sebenarnya ngajarinnya tegas. Ya Allah saya mau mobil, ya Allah mobilnya Mercy seri sekian-sekian gitu. Nggak apa-apa Bu. Nah sama dengan surga ya Bu. Sama dengan surga. Kita minta yang terbaik. Artinya dengan kita misalnya kan ada tawassul bil amalis saleh itu boleh Bu. Kalau kita ketika kita mau mengadu sama Allah nih, ya Allah sholat saya sudah bagus, nggak apa-apa Bu,
Itu tawassul bil amali saleh, itu boleh. Saya sudah berusaha memperbaiki salat saya, ya Allah. Saya sudah berusaha memperbaiki puasa saya, ya Allah. Saya sudah berusaha menjaga lisan saya, ya Allah. Dengan amal saleh yang saya lakukan, ya Allah, kabulkan hajat saya. Boleh, Bu. Gak apa-apa. Satu-satu hal yang harus kita jaga adalah keikhlasan kita. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu didasari dengan riya. Itu aja yang kita jaga kok. Ujub, sum'ah. Itu yang kita jaga. Ini hati yang dijaga nih. Kan inna fil jasadi mudghah. Sungguh dalam satu tubuh itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau itu baik, baik semuanya. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Tapi kalau dia buruk, akan buruk semuanya. Hati kita ala huwal qalb. Yang kita jaga hati. Fisik kita ini tugasnya memperbanyak ibadah kita, memperbanyak aktivitas ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita. Tapi ini yang jadi motornya kita jaga. Saat itu kita minta sama Allah, boleh, Bu. Ya Allah, saya udah jauh-jauh dari Indonesia, Allah. Habis uang saya 40 juta, ya Allah. Gak apa-apa, Bu. 40 juta itu juga jual sawah, jual kebun, ya Allah. Ngadu sama Allah, Bu. Ya Allah, saya minta nanti pulang kasih 500 juta, ya Allah. Minta, Bu. Allah lebih suka yang kayak gitu. Makanya kalau orang-orang, Ibu kalau di sana nih, kalau dengar orang-orang Pakistan doa, kalau tahu artinya, Bu, itu lucu. Saya belum punya rumah, ya Allah, atini bait. Saya nggak punya rumah, ya Allah, kasih saya rumah, ya Allah. Gitu doanya, Bu. Alamah fi fulus, ya Allah, atini fulus. Kan? Saya nggak punya duit, ya Allah, kasih saya duit, ya Allah. Itu doanya begitu, Bu. Nah, kalau kita kan Indonesia enggak, ya Allah. Hidup saya sederhana, ya Allah. Kalau saya bisa jadi kaya, kayakan saya, ya Allah. Kan gitu kita. Makanya Allah sayang banget orang Indonesia tuh. Ya tuntutannya nggak banyak ya. Artinya gini, Bu. Sah-sah saja kita berpikir gitu, sah-sah saja. Kita mau saya mau memperbaiki amal saya, memperbanyak ibadah sholat saya. Makanya kan kata Nabi itu istiqomah dengan satu amal. Nggak perlu kita bisa semuanya. Karena kita nggak mungkin bisa ngikutin cara Nabi ibadah, nggak mungkin. Ada nggak yang pernah tahajud hari ini baca surah Al-Baqarah sepertiganya saja? Sepertiganya, Bu. Saya nggak bilang satu surah ya. Sepertiga surahnya ada nggak, Bu? Ngaku. Nggak ada. Jadi artinya kata Nabi, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuanmu. Yang penting kita jaga ini, Bu, hati kita. Oh, saya cuma bisa tahajud 2 rakaat, 1 malam, 1 witir. Kalau itu Ibu bisa jaga istiqomah setiap hari Ibu lakukan, itu jauh lebih baik daripada Ibu sholat 8 rakaat semalam tapi seminggu sekali. Lebih bagus itu. Jadi kalau kita beramal hari ini, kita berbuat hari ini, tidak ada masalah kita menyandarkan itu, kita mengharapkan pada Allah dengan perbuatan. Karena kita memang diharuskan untuk melakukan amal kebaikan itu. Kenapa? Ya, janji Allah kan jelas di Al-Quran. Orang-orang yang bertakwa diberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi misalnya. Itu kan itu menjadi motivasi buat kita. Tapi motivasi itu tidak kemudian membuat kita menjadi sombong terhadap orang lain. Lu mah cemen, di sholatnya di rumah, gua di masjid. Enggak. Tapi dengan makin kuatnya ketakwaan kita kepada Allah, kan takwa itu kan kalau kata Allah sebaik-baik sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik takwanya kan. Takwa itu kan di sini, Bu. Kata Nabi at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali Allah sebutkan. Bahwa takwa itu ada di dalam hati, bukan di gerakan kita, bukan di raut wajah kita, bukan di langkah kita, bukan di hati kita. Badan kita ini hanya bergerak untuk melaksanakan rutinitas yang harus dilakukan oleh badan kita, sholat. Itu yang harus kita lakukan. Jadi yang kita jaga ini. Kita mau menjadikan itu menjadi permohonan kita kepada Allah, ngadu kita kepada Allah. Ya bisa, karena memang itu ada cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi apa yang disebutkan Allah, wabasyiril mu'minin, berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman.
Apa kabar gembiranya? Annalahumul jannah, bagi mereka ada surga yang sudah disiapkan oleh Allah. Nah, untuk sampai ke surga itu gimana? Amal soleh kita. Untuk bagaimana kita bisa menjadi amal soleh kita lebih baik, kita harus menjaga hati kita, ikhlas kita, sabar kita, istiqomah kita. Ketika ini terjaga, rahmat Allah pasti turun, Bu. Rahmat Allah pasti turun. Enggak ada rahmat Allah enggak turun bagi orang-orang yang ikhlas. Pasti turun. Nah, ini yang harus dijaga. Jadi insya Allah enggak ada masalah ya, Bu. Sah-sah saja kita kemudian mengedepankan amal soleh itu. Yang penting kita jaga hati kita. Ya, saya pikir itu. Terima kasih. Baik, Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang Bu, berarti nggak ada berarti sudah paham semua Pak. Amin. Insya Allah sudah paham. Baik Ibu, sebelum dalam kita untuk mohon baca doanya dulu Pak Ustaz. Silakan. Ya, kasih. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ibu-ibu solehah, sore hari ini sudah acara kita. Hari ini baru tadabbur surat Al-Fatihah, baru ayat pertama ya ibu-ibu. Ternyata maknanya luas sekali ya ibu. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari dan tahu artinya bukan sekedar di lisan aja Bu, tapi dari hati kita, bahwa setiap apapun aktivitas yang kita lakukan diawali dengan bismillah, insya Allah mendapat pertolongan dan ridho dari Allah. Mungkin tadi menambahkan sedikit apa yang disampaikan Bu Indri ya, bahwa emang benar kita masuk surga itu bukan karena amal-amal kita, emang karena rahmat dari Allah. Tapi rahmat Allah itu akan turun, akan kita peroleh dengan salah satunya dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Jadi itu mungkin yang bisa memotivasi kita untuk beramal soleh. Gak mungkin ya Pak Ustadz ujuk-ujuk nih, kalau orang Jawa itu ujuk-ujuk rahmat Allah itu turun tanpa kita melakukan apa-apa, pasrah gitu, ujuk-ujuk turun dapat rahmat dari Allah, itu kayaknya gak mungkin ya Pak Ustadz. Jadi itu aja yang saya nambahin dikit ya, maaf ya Ustadz, bener ya Pak? Banyak juga gak apa-apa. Masih ada waktu setengah jam. Iya. Pak Ustadz, Ya. ada yang mau dikenali? Oh iya. Ya ini saya Ya. barang istri. Itu juga Boleh. istri. Ibu
Ibu boleh maju ke depan Ibu biar semuanya. Karena baru saya doang tadi saya juga baru terlambat kok. Saya lihat sebenarnya. Monggo Bu, Ibu saya temenin Ibu. Ibu ayo sini biar semuanya kenal Ibu. Jadi kalau setiap pekan ketiga ya insya Allah setiap pekan keempat. Oh sekarang lebih pekan keempat. Insya Allah Pak Ustadz di sini bareng ibu-ibu Bu, bareng saya. Insya Allah aman. Jadi ibu-ibu hari ini Pak Ustadz ditemani oleh Ibu. Jadi beliau Bu boleh berdiri Bu, Ibu banyak yang ingin kenal Bu. Jadi beliau ya Bu, jadi udah mau ke depan Bu. Baik Ibu-ibu, terima kasih atas waktunya. Pak Ustadz juga terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga hal kata sebagai penggerak amal kebaikan kita. Baik ibu-ibu, mari kita tutup dengan baca hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.